Bima, Papa nggak mau tahu. Kamu harus bisa temuin si Elang. Elang kamu di mana? Hah? Belum mati tuh orang. Jauhi Elang. Apa kamu pikir nyawa Elang sekarang baik-baik aja? Aku akan bongkar semua rahasia kamu. Suruh cewek lo matiin handphonenya. Gak ada telepon-teleponan. Gak ada telepon-teleponan. Gue pegang sekarang kartu lo, Bima. Mampus, mampus. Tiara, yang salah itu kamu. Kenapa butuh 2 tahun sampai mau menikah? Kenapa sampai selama itu? Elang itu bukan siapa-siapa dan gak punya apa-apa. Kenapa kamu ngotot? Mungkin dulu sebaiknya kamu menikah sama Roman. Hah? Papa mau nikahin aku sama tukang pukulnya Papa? Tega banget sih. Katanya Tiara itu prinsesnya Papa. Masa dinikahin sama tukang pukul? Oke, kalau kamu tetap mau sama Elang, Papa akan bantu kamu dapetin Elang. Papa akan bikin kamu senang. Tapi, kenapa sampai 2 tahun? Kenapa lama banget? Tiara, kamu ini sebenarnya anak siapa sih? Kenapa harus ngerengek-ngerengek manja segala? Bodoh banget ya jadi perempuan. Kamu tahu, siapapun yang berani ngehalangin kita, habis. Nggak mungkin masnya ada di Pungkas. Udah pasti ada di Elang. Ngomong apa sih? Otak kamu pakai, otak kamu pakai. Elang itu cuma pesuruh, cuma kacung, cuma cecungu. Gak mungkin dia pegang emasnya. Anak laki-laki juano, tapi kopong. Elang itu orang miskin, Papa. Orang miskin itu bodoh, ada orang bodoh itu pasti maling. Kalau semua omongan kamu ngaco, aku bikin kamu bisu selama-lamanya. Pak, cukup Pak. Guntur itu kan anak Papa. Lihat aja nanti, Pak. Aku yang akan buktiin ada di mana emasnya. Bastian dan Jono pasti tahu kalau emas ini ada di gua.
jebol pintu gue? Gue pikir lo lagi dikeroyok atau lagi digebukin, ya makanya gue panik. Gue lagi latihan. Aduh, lo lagian ngapain pakai jebol pintu gue? Itu nggak dikunci tahu. Banyak kan nonton film action kali ya? Mungkin kayak apa-apa harus pakai kaki tuh, nendang. Lo udah bisa jebol pintu kan? Ya berarti lo udah bisa dong lawan gue sekarang. Lo yakin? Lo takut lawan gue? Hah? Rasakan ku jatuh cinta sejak pertama berjumpa. Senyumanmu yang selalu menghiasi hariku. Kau yang ku inginkan, meski tak ku ungkapkan. Lo yang kalah sekarang. Kau yang ku bayangkan, yang selalu ku impikan. Aku jatuh cinta, tak jatuh cinta, cinta kepadamu. Ku jatuh cinta. Kalah lagi kan? Asal lo tau aja. Gue cuma nggak tega lo kan masih sakit. Kalah pak kalah aja. Sekali lagi terima kasih Pak Darmono karena sudah mendukung saya. Dan saya yakin semuanya pasti akan ikut. Dan kita bersama-sama bisa menghadapi Wah. Ada meeting rahasia rupanya. Hah? Kamu belum jawab pertanyaanku, Bas. Apa maksud dari meeting rahasia ini? Bas, mana masnya? emas. Satu, kamu sudah merampok toko emas di wilayahku. Dua, kamu simpan sendiri hasil rampokan itu. Tiga, sekarang serahkan hasil rampokan itu sebelum terjadi keributan yang merugikan keluarga kamu. Saya sangat menghormati Abang. Dan saya akan menindak siapapun orang saya yang merampok di daerahnya Abang. Semua tahu siapa Bastian. Dan Bastian selalu pegang janji. Oke. Bas, ingat. Aku pegang janji kamu. Bu, makanan, pas. Bu, kenalin, Elang, Bu. Elang. Nyokap gue. Jadi Elang ini teman kamu, Rin? Teman kepaksa, Bu. Mau gimana lagi? Nemu di jalan diangkut aja deh. Bu. Jadi Elang ini adalah calon mantunya Bastian Wicaksana. Kok lo ketawa sih? Kan gue udah bilang, lo itu calon menantunya Bastian Wicaksana. Calon mertua lo itu tuh mafia. Lo jangan ngomong sembarangan, lo gak punya bukti. Polos si Piara. Hari gini. Lo tau dari mana kalau dia itu mafia? Jadi lo percayain cewek lo daripada gue? Ya jelas gue lebih percaya cewek gue lah. Iya juga sih ya, tapi serius. Lo harus percaya sama gue, calon mertua lo tuh mafia. Ngomongin sembarangan, Rin. Lo gak tau apa-apa dan lo gak punya bukti. Udah. Lo percaya aja sama gue, polos si Piara ah. Udah. Ibu siapin makanan dulu ya. Kalian bersih-bersih sana. Iya Bu, pasar ya. Ya udah deh. Ibu siapin dulu ya.
sensitif. Kamu kan belum jadi jurnalis beneran. Ah, makin dilarang makin demen gue. Liatin aja. Pokoknya nih kasus bakal gue selidikin sampai kelar. Buset deh. Galak bener lu jadi cewek lu, Pit. Suruh ngagetin. Mungkin elunya kali yang kurang maco ya. Tahu lo. Pit, kok dia marah-marah gitu sih, Pit? Pit, apa sih marah-marah lu, Pit? Diem lo ah. Gak usah galak-galak gitu, kenapa sih, Pit? Ada masalah apa? Bayu! Apa lagi sih? Mana Lan? Balikin emas gue yang dirampok sama Lan. Guntur! Lu mendingan cabut ya sekarang sebelum gua hajar lo ya. Lagi lo gak usah ngaco. Elang tuh gak mungkin ngerampok. Kalau lo iya. Bye. Elang gak mungkin ngerampok. Habisin! Pit, tarik, Pit. Woi! Balik semua! Cabut! Awas tuh! Cabut tuh! Halo, lo nyari Elang. Sekarang lo catat alamatnya. Gua nggak butuh lo SMS. Lo kasih tahu alamatnya sekarang. Buruan. Gue udah simpen semua barang bukti. Ini balas dendam gue, Bin. Ren? Lagi ngapain? Ayo makan. Keluar. Oh kenapa sih kok marah-marah gitu? Siapa yang izinin lo masuk sini? Jangan sembarangan ya, ini bukan tempat lo. Keluar. Ada yang lo sembunyiin dari gue? Gak ada. Terus kenapa lo marah-marah? Gak urusan lo. Keluar, gue bilang. Iya tapi lo kayak... Keluar. Iya, oke. Lo gak perlu tahu masalah ini.
dendam gue buat gue sendiri. Berhenti lo. Hah? Jadi apa yang dibilang Pipit? Yang nyerang kita itu namanya Guntur. Anaknya Juwano. Si preman mafia itu. Pakai acara dolang nyimpan mas rampokan segala lagi deh. Mas rampokan? Kok Elang bisa terlibat dengan Juwano? Astaga. Tante tenang aja. Kita semua bertiga tahu kok. Dan kita yakin kalau Elang itu nggak salah. Tante, boleh saya masuk ke kamar Elang? Ya udah, Pit, tolong antar ke kamar ya. Ya udah, yuk. Kenapa lu cengenges-cengenges? Ya tadi galak-galak mulu. Tuh. Dikasih lilin sama ibu udah kayak candlelight dinner gitu, romantis banget ya. Kelamaan jomblo, Rin. Kampret lo ya, gue gampar lo ya. Kelamaan jomblo. Nggak ada yang nemenin, nggak ada yang ngajak makan, nggak ada yang dinner romantis. Udah. Perhatiin. Nih kamarnya. Kalian juga buang tok. Nggak ada apa-apaan di sini, Brik. Gue juga nggak nemu, Bay. Brik, lu di sini aja. Jagain Tante sama Pipit. Gue harus ketemu Lang. Gue harus ngingetin dia untuk lebih hati-hati. Oke. Kamu juga harus hati-hati, Bay. Iya, Tante. Rin, udah. Baru aku tinggal sebentar aja kamu udah selingkuh kayak gini. Siapa yang selingkuh? Lo lihat dong pakai mata lo. Tiara, cukup. Kamu jangan keterlaluan. Kenapa jadi marahin aku sih, Pak? Justru cewek ini yang mau rebut uang dari aku. Tia, di sini nggak ada yang mau ngerebut siapapun dari siapapun, oke? Dan Om utang penjelasan sama saya. Emas itu sebenarnya milik Om. Om juga sebenarnya sudah tahu ada orang-orang yang mau berencana merampok emasnya Om. Makanya Om mengirimkan mobil keamanan untuk mengawal emas-emas itu. Tapi itu cuma tipuan. Karena Om yakin sekali kalau rampok-rampok itu akan menyerang mobil itu. Makanya Om yang menyuruh kamu untuk membawa emas benerannya. Rencana sudah tersusun rapi. Tapi Om nggak sangka kalau rampok-rampok itu ternyata orang-orang kepercayaan Om sendiri. Ngomong kosong semuanya. Aku aja lah. Kalian semua ngejebak Elang kan? Lo diem aja, nggak usah banyak bacot. Ini bukan urusan lo. Ini jadi urusan gue karena gue nolong Elang. Please, sekarang lu tenangin diri dulu. Tutup mulut lo. Sayang, gak mungkin lah papa punya rencana untuk rampok kayak gitu. Kalau papa aku jahat, aku pasti udah tahu dari dulu. Kamu lihat aku. Apa mungkin aku anak seorang penjahat? Gak mungkin kan, sayang?
Tiara, kamu minta maaf sama Karin. Enggak, apaan sih? Minta maaf sekarang. Enggak, Pak. Sekarang, kamu udah gak sopan dari tadi. Maaf. Elang, Om akan mencari tempat perlindungan yang baru buat kamu. Supaya kita tidak merepotkan Karin dan teman-temannya. Tapi untuk sementara, kamu tinggal di sini dulu ya. Ya, makasih Om. Ayo Tiara, kita pulang. Apa ya? Enak. Pokoknya aku nggak suka lo lama-lama di situ. Cewek itu tuh nyebelin banget. Tiara, kamu tenang dulu. Papa juga ngerasa ada yang nggak beres sama perempuan. Biar Papa selidiki dulu siapa dia sebenarnya. Bungkas, kamu cari mati di sini? Hah? Percuma lo cari Elang di sini. Dia nggak ada di sini. Apa maksud lo? Gue tahu di mana Elang. Dan asal lo tahu, emasnya juga di Elang. Kenapa gua harus percaya sama lo? Apa lo bilang? Gua bilang, kenapa gua harus percaya sama lo? Bisa aja masih di lo kan, bukan di Elang. Kenapa lo harus percaya sama gua? Lo punya pilihan lain emang? Hah? Siapa yang kasih lo info selama ini, Guntur? Info lo selama ini nggak ada yang berguna buat lo. Dan asal lo tahu, gue bisa aja ngabisin lo sekarang. Dan gue tahu lo nggak bakal ngelakuin itu. Itu yang Bima mau kan? Lo habisin gue, artinya lo ngebantuin Bima. Sama aja menjadi anak buahnya Bima, mau lo? Hati-hati lo kalau ngomong. Bima emang mau ngabisin gue. Tadi siang aja gue harus kabur dari dia. Dan gue pertaruhkan nyawa gue untuk ketemu lo di sini, Guntur. Lo masih mau ngabisin gue? Silakan dong. Tapi lo nggak bakal ketemu sama Allah. Berikut juga emasnya. Jadi di mana Lang? Dan yang paling penting di mana, Mas? Elang ngumpet di bengkel. Nggak jauh dari sini. Lo ketemu Elang, lo akan nemuin juga emasnya. Lo SMS alamatnya sekarang juga ke gue. Cabut! Dasar anak tolol, Guntur. Buat apa gue motorin tangan gue sendiri buat ngabisin Elang? Kalau ada anak tolol yang bisa gue suruh-suruh. Lang, Ibu pamit ya. Kamu istirahat. Makasih ya, Bu. Istirahat ya. Aduh, nyokap gue kayak anaknya anggun, cantik. Apa lo? Nggak apa-apa. Lo kalau udah lumayan tuh. Itu pasti karena kejagoan gue ngerawatnya. Itu karena gue. Iya, gue nurut aja deh, gue iya aja. Bentar gue digaplok. Oh, lu tau nggak, si Bayu jomblo loh. Kenapa lo mendadak bahas Bayu? Iya, nggak apa-apa. Gue cuma kepikiran aja. Biasanya kan dia kesini. Mana dia? Kok nggak kesini hari ini ya? Tahu. Tau nggak, si Bayu tuh anaknya baik banget loh. Gue tuh udah sahabatan sama dia tuh lama. Lo jomblo kan, Rin? Ini
nih anak apaan sih, sosokan ABG tapi tua banget ngomongin status. Penting gue jomblo, penting. Udah diem. Sekarang lebih penting itu adalah lo udah lumayan, lo udah lebih sehat. Gak usah ngomongin jomblo lagi, lo bisa berantem bareng gue. Karena gue lihat dari gerakan-gerakan lo lumayan, ya hampir lah selevel sama gue. Dan gue gak gampang muji anaknya. Lo patut tersanjung. Lo tunggu sampai gue sembuh 100%, baru lo bisa lihat seberapa hebatnya gue. Yaelah, apes aja nasib gue. Sekali ketemu cowok yang pas, udah ada monyetnya. Pakai dijodohin segala lagi sama temennya. Apes banget lo, Rin. Ada. Apa? Teringat apa yang kau berikan. Emang pengecut lu ya? Berani cuma sama perempuan? Hah? Segitu doang lu? Diam lu. Di mana Mas bokap? Kesempatan terakhir buat lo, Lang. Balikin Mas bokap. Gue udah bilang emasnya nggak ada di gue. Lang, di mana Masnya? Mendingan lo ngaku. Gua ampunin nyawa lo sekarang. Gue udah bilang gak di gue nggak tahu. Sialan. Ini ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu bisa ketemu sama Pak Rendra. Saya ada tugas kampus untuk membuat tulisan tentang tragedi Arya Satria tahun 1991, Bu. Pak Rendra sudah meninggal, Nak. Saya istrinya. Meninggal? Kamu dikasih tugas kampus untuk membuat tulisan tentang tragedi Arya Satria. Kenapa harus tugas itu? Karena saya ingin tahu lebih dalam tentang seluk-beluk mafia, Bu. Tragedi itu kan terkenal banget. Rasanya saya bisa bantu kamu. Hah? Beneran, Bu? Wah, makasih banget, Bu. Makasih banget nih. Yaudah, kita mulai, Bu ya. Bu. Jadi begini. Tragedi Arya Satria adalah tragedi di mana satu gembong mafia yang berkedok pengusaha kabarnya dihabisi oleh lawannya hingga seluruh keluarganya dibunuh. Hah?
Nanti Ibu lanjutkan di dalam. Yuk, mari masuk. Yaudah. Iya, iya. Ayo bangun, Roy. Bangun dong. Bangun, bangun. Sek. Bye, thank you, bye. Untung lo udah muncul bantuin gue. Nggak usah lo pikirin. Yang gue heran tuh kenapa sampai Guntur bisa tahu lo ngumpet di mana. Gue juga nggak tahu kenapa. Ren, lo kena pukul di bagian mana aja? Terus gue bantuin obatin ya. Gak usah. Gue gak apa-apa. Lang, luka lu gimana? Nggak, gue nggak apa-apa. Sekarang gue harus cepet-cepet balik. Gue takut nyokap gue diserang sama Guntur. Gue balik ya. Lo bisa jalan nggak? Lo antar Karin balik. Gue bisa pulang sendiri, ya? Gak ada. Gue ikut ke rumah lo. Gue tinggal sama nyokap gue, gak mau nyokap gue kenapa-napa. Gue gak mau sampai mereka tahu rumah gue. Dan lo pasti capek, mendingan lo balik, lo istirahat, ya? Ini semua gak ada apa-apanya. Kayaknya gue belum puas ngajar si Guntur. Gue ikut tempat lo. Lo yakin? Ayo. Bungkas. Elang bilang emasnya nggak sama dia. Lu mau bohongin gua, Hah? Emasnya nggak ada di Elang. Bisa jadi si Elang itu jujur. Gua kasih tahu sama lu. Sekali lagi lo ngadalin gua habisin. Guntur. Kalau emasnya nggak ada di Elang, bukan berarti dia nggak ngumpetin emasnya di rumahnya kan? Bungkas. Mana mungkin orang nyuri emasnya disimpan di rumahnya? Justru itu. Dengerin nih, kalau gue yang jadi maling, gue akan simpen rampokan gue di tempat yang nggak mungkin paling dicari. Guntur, Elang itu pintar. Kalau lo pintar, lo ikutin saran gue. Dan saran gue adalah, lo telepon bokap lo, biar bokap lo tahu siapa yang paling berjasa. Paham lo? Kumpulin pasukan. Kita serbu markas Elang. Siap, Bos. Halo, Pap. Aku udah nemuin di mana lokasi emasnya. Dan Papa harus datang sekarang. Ibu! Bu! Ibu! Kamu kenapa? Astaga, Lang. Kamu kenapa luka-luka kayak gini, Lang? Gak apa-apa, bukan. Ntar juga sembuh. Pasti ini semua gara-gara Tiara dan papanya. Lang, Ibu minta tolong kamu jauhi Tiara. Tapi kan, Bu, kenapa? Kamu pakai tanya kenapa? Ini semua karena kamu bantu papanya Tiara. Memang kamu pikir Ibu nggak tahu? Hah? Kamu dituduh menyembunyikan emas. Kamu juga dituduh merampok emas, Lang. Bu, udah gak usah dibahas sekarang ya. Ya, saya capek banget. Pokoknya apapun alasannya, Ibu nggak mau lihat kamu begini, Lang.
Sumpah, ini bukan gue, sumpah. Lang, lo tenang aja. Nggak bakalan ada yang nuduh lo kok. Lagian tadi siang gue udah ngecek lemari lu tuh nggak ada nih namanya emas ini di kamar lo. Lagian juga ada Tante Raisa, Pipit, Jabrik yang ngecek juga bareng sama gue. Lo dijebak, Lang. Ya tapi sama siapa? Nggak penting. Lo lihat jendela lo. Pasti dia masuk lewat sini nih. Beres. Ayo bangun! Elang! Keluar lo! Elang! Keluar lo! Pengecut! Lang, kamu kan masih luka, Lang. Ya Bu, tapi kita nggak mungkin diem aja ngeliat kampung kita diserang kan? Kita diserang Guntur. Oke, Brit, break. Tolong anterin nyokap gue ke tempat yang aman. Sekarang, ayo. Kamu gimana? Kamu. Bu, udah tenang aja, oke? Break, dalam break. Ayo, Tan. Lang, hati-hati. Iya. Ayo, Tan. Ayo. Bagus. Habisin tuh anak. Biar gue nggak perlu repot-repot lagi. Jangan ikut campur. Aku ada urusan pribadi sama Bastian. Ada apa ini, Bang? Ikut aku sekarang. Sendiri. Kemana, Bang? Emas hasil rampokan sudah ditemukan. Juga pelakunya. Kamu tunggu di sini.
Ngapain lo di sini? Minggat, kecoa, minggat! Sana! Sana! Minta maaf! Minta maaf! Minta maaf! Sana! Saya Guntur. Saya minta maaf atas semua kekacauan di sini. Dia anak saya. Dia sudah buat kekacauan di daerah ini. Atas nama anak saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semua kerugian akan saya ganti. Saya Juwano. Juwano orang yang selalu menepati janji. Kalian sudah saya anggap keluarga. Jadi, mulai detik ini tidak ada balas-membalas lagi. Kalian gak usah khawatir. Saya akan ganti semua kerugian. Warung yang rusak akan saya ganti berikut isi-isinya. Saya kesini mau ketemu sama yang namanya Elang. Karena ada urusan pribadi. Nah, saya kira semuanya sudah selesai. Silakan bubar. Selamat malam. Gimana, Bas? Mau kita selesaikan di sini atau di rumah Lang? Aku dengar kamu yang menyimpan hasil rampokan itu. Enggak. Lah nggak nyimpan emas apapun. Ini emasnya. Lihat, Pak. Lihat. Jadi selama ini yang nyimpen emas rampokan itu Elang. Goblok. Bawa masnya. Hei. Lo kan yang minta Elang. Lo yang masukin emas-emasnya ke kamar Elang, iya kan? Gimana, Bas? Om Bastian, sumpah saya nggak. Om tahu. Kita selesaikan aja di dalam. Buat aku di mana saja nggak ada masalah. Cukup. Kamu tahu tanggung jawab kamu apa, Bas? Kamu sudah janjikan. Aku akan mengingatkan janji kamu. Kamu sudah berjanji akan menindak tegas anak buah kamu yang berkhianat. Selesaikan tugas kamu, Bas. Habis hilang.
Lo nggak usah ikut campur. Dasar pembunuh. Saya berani sumpah, Om. Masih nggak ada di sini, Om. Sudah tidak ada bedanya lagi, Om. Tunggu apa lagi, Bas? Lakukan. Bas, aku nggak punya waktu buat menunggu semalaman. Lakukan! Maafkan Om lah. Ini cara aku bertanggung jawab, Bang. Anak buahku yang bersalah. Aku yang terima hukumannya. Om, lepas! Lepas! Om! Lepas! Lepas! Lama-lama bisa gila. Ngapain kamu? Aku mau ikut. Enggak. Sana. Aku berjasa, Pap. Aku yang nemuin emasnya. Kamu sudah bikin malu keluarga. Bima. Astagfirullahaladzim. Kok sih? Kenapa? Aku bingung. Kenapa Pak membiarkan Bastian hidup, Pak? Bukannya biasanya... Ya, biasanya. Tapi kadang harus ada pengecualian. Maksud Papa udah nggak mau bunuh orang lagi? Kamu pikir aku orang yang lemah? Kamu tahu sendiri aku tidak pernah mengampuni orang yang bikin salah sama aku. Masalahnya kalau kita habisi Bastian, Darmono dan pendukung-pendukung Bastian yang lain akan menuntut balas. Situasi akan jadi kacau. Jadi Bapak nggak boleh bertindak gegabah. Papa takut? Takut? Mana ada kamu takut di diri Bapak? Bapak akan bikin mereka saling menghancurkan. Buat apa kita mengotori tangan sendiri? Kalau kita bisa memanfaatkan tangan orang lain, itu namanya bertindak dengan cerdas. Gue cabut. Gak sadar juga ya? Sadar apaan sih, Ren? Lo tuh dijebak. Mau gue dijebak, mau gue nggak dijebak, gak mungkin gue biarin Om Bastian terluka. Dan gak mungkin gue nggak bantuin dia. Ya itu lemahnya lo. Lo tuh terlalu buta tau nggak? Lo nggak ngelihat kalau lo dimain-mainin sama Mafia. Mereka sengaja kayak gitu supaya lo makin terjerumus. Ren, udah tanggung jawab gue untuk nolongin orang. Mau dia mafia, mau dia perampok, mau dia pengemis, gue nggak peduli. Gue nggak mungkin biar Om Bastian kenapa-napa. Dia udah hampir mati buat belain gue. Gue nggak ngerti tau nggak? Gue nggak ngerti kenapa semua cowok tuh bego. Gue bukan tipe orang yang nggak tahu berterima kasih. Iya gue tahu. Tapi lo tipe orang yang bego tau gak? Lo buta, lo nggak bisa lihat kalau lo dijebak. Kalau emang lo nggak mau bantuin gue, oke nggak apa-apa. Tapi lo mendingan diam aja. Bye.
Tolong pindah mobil Karin. Dijebak. Udahlah, Kar. Elang tuh lagi kalut banget. Dan gue tau lo lagi capek banget juga, kan? Yuk, gue beli minum. Apaan sih lo ah? Kar, hey. Lu serius, Bay? Iya, gue kasih tau tante sekarang. Lang terluka ya, Brik. Terus sekarang dia ada di mana? Nggak, Tante. Lang nggak apa-apa kok. Lang tadi lagi nganterin Om Bastian ke rumah sakit. Om Bastian nusuk dirinya sendiri. Kenapa jadi seperti ini? Ibu jangan terlalu khawatir kayak gitu dong, Bu. Bang Lang pasti selesain semuanya kok, ya. Ini apa, Pip? Oh, ini tugas kuliah aku. Ngapain nih orang di sini? Ngapain? Hah? Kamu bodohnya nggak bisa habis. Pungkas ini ya biang keroknya, dia biang keladinya. Dia yang menaruh emas di kamar Elang. Bima yang lihat. Tapi Pap. Tapi apa? Tapi dia udah menipu kamu karena kamu tolol. Papa bilang biarin saja. Kenapa? Ada satu tujuan. Tujuannya supaya Papa bisa menuntut Bastian. Dan Bastian akan menghukum Elang. Setelah itu, Bima akan memaksa Pungkas supaya dia mengaku bahwa dia perampok tengiknya. Dan Bastian akan menghabisi dia. Sekali tepuk, dua lalat mampus. Cuma sayangnya, Bastian tolol itu telah menusuk dirinya sendiri. Pungkas, kamu gak akan bisa pulang. Karena kamu akan dihabisi Bastian. Ampun, Bang. Enggak, Bang. Saya mau jadi anak buahnya Bang Juano. Saya mau ada di pihaknya Bang Juano, Bang. Kamu gak usah khawatir. Kamu sudah jadi bagian dari keluarga. Makasih, Bang. Makasih, Bang. Abang sudah bijak sama saya, Bang. Saya janji, Bang. Saya akan... Orang belum selesai ngomong, kamu sudah main seruduk. Kamu memang sudah jadi bagian keluarga. Tapi ada satu tugas yang harus kamu lakukan. Kamu harus siap untuk mengerjakan itu. Saya janji, Bang. Saya janji akan melakukan apapun yang Abang minta.
Istirahat Pak ya. Makasih ya dok. Mari. Om beruntung, kata dokter pisau yang nusuk Om gak sampai membahayakan. Tapi Om butuh istirahat yang banyak. Dan Om butuh transfusi darah. Dan saya udah telepon Tiara, saya udah bilang kalau Om ada di sini. Lang, Om gak mau Tiara sampai ada di sini. Bahaya. Juwono pasti masih mengirimkan orang untuk menghabisi Om. Itu pasti. Om kenal betul siapa Juwono, Lang. Gak apa-apa, Om tenang aja. Saya janji saya bakal jagain Tiara. Lang, Om itu tertusuk dan lukanya sakit sekali. Kalau Tiara ada di sini, bagaimana Om bisa melindungi kalian berdua? Oke Om. Saya akan pastiin Tiara gak akan kesini. Dan saya janji saya bakal jagain Tiara. Dan juga saya akan jagain Om. Saya berhutang nyawa sama Om. Oke Om. Apaan sih lo? Ya kan nggak apa-apa dibantuin. Lo nggak lapar ya? Beli makanan ya? Enggak, gue nggak lapar. Gue capek yang jelas. Gue pengen mandi sama tidur. Lo kan berantem terus dari tadi. Lagi juga masa lo nggak lapar sih? Gue jadi pengen pingsan. Lo jangan pingsan dong, jangan repotin gue. Yaudah gue masuk ya. Thank you udah dianterin. Baru mau PDKT. Gagal deh. Bye. Lo lapar kan? Jangan ya? Enggak, sorry. Kalau lo ketemu sama Lang, kasih tau gue, kabarin gue. Soalnya si Lang kan belum ada HP sendiri. Iya, ntar gue kabarin lo ya. Thank you. Mandep. Dadah. Bye. Nasib. Garuda, kamu di mana, Nak? Garuda. Mama nunggu kamu di rumah sakit. Ayo kita pergi dari sini, Nak. Kita pergi dari sini. Bang, abang mimpi buruk lagi. Masih kebakaran dan nama Garuda disebut-sebut. Kali ini nama Garuda itu dipanggil oleh seorang ibu-ibu dan terus memanggil aku dengan nama Garuda. Mungkin aja dia ibu kandung kamu, Bang. Kayaknya nggak mungkin. Kalaupun ternyata Garuda itu nama asli kamu, itu nama yang bagus dan cocok buat kamu, Bang.
Tabrak! Lo bilang sama Elang, kalau dia mau nyelamatin adiknya, buat tunggu di puncak gedung Satria. Dan ingat, suruh dia datang sendiri. Ajar! Dawud. Apa? Guntur? Kurang ajar. Astaga. Om Pungkas? Tiara, Om butuh bantuan kamu sekarang. Kasih tahu Om, papa kamu dirawat di mana? Maaf Om, tapi aku nggak bisa kasih tahu. Aku aja nggak boleh ke sana Om. Papa bilang bahaya banget kalau aku ke sana. Justru itu Tiara. Kamu nggak ngeliat keadaan Om apa sekarang? Coba kamu perhatiin baik-baik. Om begini karena membela papamu. Sekarang nyawa papamu dalam bahaya. Orang-orang yang Juano sedang mencari papa kamu. Kalau sampai mereka menemukan papa kamu nggak akan punya papa lagi, Tiara. Kamu mau itu? Oke, aku kasih tahu Om, tapi Om harus selamatin Papa sekarang juga. Bayu! Karen! Bay, please. Gue butuh bantuan kalian berdua. Lang, gue juga pengen ikut bantu, Lang. Lu gimana mau bantuin gue, Bre? Kaki lu aja begitu. Udah lu istirahat dulu di sini. Ren, lu mau kan bantuin gue? Gue nggak mau bantuin lo, Nan. Karin, lu serius? Kenapa? Ini kita mau nyelamatin si Pipit. Gue nggak mau punya masalah sama Mafia. Gue nggak mau bantuin Mafia. Ren, gue bukan mafia, gue mau nyelamatin adik gue. Lu tuh sadar nggak sih lo tuh dibodoh-bodohin? Sadar nggak lo? Bastian itu sengaja nusuk dirinya sendiri. Dia nusuk dirinya sendiri untuk nyelamatin gue, Rin. Nah, lihat kan? Lihat kan? Lo itu udah dicuci otak, tau nggak? Sempurna sama mereka. Mereka menggunakan kebaikan hati lo supaya lo ngerasa bersalah dan terus-terusan bantuin mereka dan lo nggak bisa kemana-mana lagi. Lo terjerat selama di situ. Gue gak nyangka Rin lu bisa ngomong gini sama gue. Apalagi di saat adik gue lagi diculik. Ya lo pikir aja dong, kenapa gue sampai se-emosi ini sama lo? Lo tuh begonya kebangetan tau nggak? Lo mau beresin ini semua masalahnya. Beresin dari akarnya. Akar tuh masalah. Akarnya siapa sih? Bima. Bima yang udah fitnah lo. Bima yang bawa balik tuh emas ke dalam kamar lo lagi. Bima juga yang maksa Juano untuk datang ke rumah, terus maksa siapa tuh yang si Bastian itu buat nusuk lo. Oke. Sekarang gini, intinya lo mau nyalangin gue untuk nyelamatin adik gue apa enggak? Fine. Gue bantuin adek lo. Dengan satu syarat. Setelah ini semua, lo harus habisin si Bima. Dia itu biang masalahnya. Bisa? Oke.
Apa, Pak? Habisin Bastian di rumah sakit. Kalau anak buahnya dan pada mau tahu gimana, Pak? Bukannya itu akan menjadi masalah. Kan kemarin Papa yang bilang kalau kamu gak usah khawatir soal itu. Biar Papa yang mengurusnya. Yang penting, kamu lakukan tugas kamu dengan baik. Karena kamu satu-satunya orang yang bisa Papa percaya di sini. Kenapa? Kamu keberatan? enggak, Pak. Aku akan jalan sekarang. Misi, Pak. Bastian. Habis kamu, Bastian. Habis. Roman! Apa Lang sudah pergi dari sini? Tia, Papa kan sudah bilang. Nanti Papa telepon balik. Ambil baju saya. Lepasin gue dan sini lo lawan gue. 1 lawan 1. Pasin. Lo mau lawan gue? Pakai apa? Pakai ketapel. Kita lihat siapa yang bakal menang. Lepasin gue kalau berani. Sayangnya gue males urusan sama cewek dia. Gue kasih tahu sama lo ya. Lebih baik lo diam atau mulut lo gue sumpah pakai lak kotor, ngerti lo? Ngecut lo, bukan laki lo. Lepasin gue. Lo lepasin lagi gue sekarang. Bang Lang. Fit, Fit lo gak apa-apa kan, Fit? Enggak bang, tapi hajar mongetin sampai bonyok. Hajar bang, hajar. Gue ingetin sekarang. Lepasin adik gue. Lelang. Lo boleh bawa adek lo pulang. Asal lo bisa menang lawan.
Ini lo bakalan habis sama gue. Ini juga akhir. Buang tuh dia dari gedung!
Lepasin, Bay! Biar gua bunuh dia, Lang! Jangan, Lang! Kalau lo ngabisin dia, yang ada masalah buat lo. Lo akan dikejar sama polisi sama Juan. Lo pikirin. Bit, lo nggak apa-apa kan, Bit? Lo nggak apa-apa kan? Lo dengerin gue ya. Jangan pernah lagi gak keluar dari rumah. Lihat gue. Gue sendiri yang bakal mengubah badan lo. Ya. Jadi berbahaya. Pas gue pergi ada Roman. Bastian nyuruh Tiara untuk nemuin lo. Karena dia lagi dikejar sama Juan. Tiara. Ladeni si Bima dulu. Tunggu sampai Elang datang. Jangan lo minggir. Urusan gue sama Bastian. Lo tuh kenapa sih? Hah? Saran ini ada apa sama lo, ha? Tadi gue minta tolong buat bantuin si Pipit, lo gak mau? Hah? Apaan? Lo jangan muter-muterin omongan gue ya. Gue bukannya gak mau bantuin Pipit. Gue cuma gak mau lo terjebak, Lang. Gue gak bakal terjebak nih, dan ini cuma buang-buang waktu untuk berdebat sama lo. Gue sekarang harus bantuin Om Bastian, dia butuh gue. Untuk orangnya belum jauh dari sini. Lo lihat dong omongan lo sendiri. Omongan lo tuh udah kayak anak buah tolol yang mau ngebantuin bos mafianya, atau enggak? Lo gak sadar sama janji lo sendiri, lo mau ngajar Bima abis ini. Lo kenapa sih getol banget pengen hancurin si Bima? Lo punya masalah apa sama dia? Lo bilang sama gue, lo ada masalah apa? Gue udah bilang sama lo, Bima sumber masalahnya. Dia itu cuma
sama anak gua, Rin. Anak buahnya disuruh-suruh sama Juano. Lo salah. Bima itu sumber masalahnya. Bima yang... Lu diem. Gua udah gak mau berdebat sama lo. Ya ini cuma buang waktu nih. Gua sekarang harus bantu Om Bastian. Lu ngerti? Oke? Coba tolong antar Pipit deh. Oke. Gue gak ada masalah sama lo. Gue mau cari Bastian. Kamu pikir dengan membunuh aku, Juano akan melindungi kamu? Kalau Darmono dan yang lain-lainnya memburu kamu, kamu itu akan jadikan kambing hitam sama Juano. Kamu itu akan dihabisinya. Kamu pikir kamu itu siapa? Kamu itu cuma dianggap anak angkatnya.
kamu akan jadi kacungnya Juano. Sekarang kamu pergi dan pikirkan kata-kata saya. Lang. 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 Om Bastian? Bima hampir saja membunuh kamu dengan pisau ini. Untung Om berhasil merebutnya. Enggak apa-apa, Om. Enggak apa-apa, Lang. Bima mana? Dia sudah berhasil kabur. Dia kaget. Om berhasil merebut pisau itu. Dia sudah kehilangan tenaga karena melawan Ramon dan melawan kamu. Untung Om masih punya tenaga untuk mengusir dia. Enggak apa-apa, Om. Makasih, Om. Saya utang nyawa sama Om. Kita keluarga, Lang. Jangan bicarakan hutang nyawa di sini. Maaf, Mbak. Bapak telah diserang oleh Bang Pungkas. Brengsek! Apa lo bilang? Tapi tenang aja, Mbak. Bang Roman dan Bang Elang telah selamatkan Mbak. Terus lo ngapain di sini? Lo jemput om gue. Lo geret dia kesini atau leher lo yang gue geret? Cepat! Ya, Mbak. Ajar! Jangan mentang-mentang dia om gue. Dia bisa seenaknya kayak gini. Bu! Ibu! Pipit! Alhamdulillah. Aku nggak apa-apa kok, Bu. Beneran deh. Ini tangan kamu kenapa, Pit? Aduh, Ibu, ini cuma bekas dikit doang kok, ntar juga hilang. Elang? Elang kemana? Elang kemana, Elang? Elang abis bebasin Pipit, pergi bantuin Bastian, Tante. Bastian? Elang masih bantuin Bastian? Bener-bener keterlaluan, Bastian. Dia harus membayar semua perbuatannya. Emangnya kenapa, Bu? Kok kayaknya Ibu dendam banget? Ibu kenal ya? Enggak, Pit. Ibu cuma nggak suka kalau Elang itu masih berhubungan sama Bastian.
Terus maksudnya dengan ibu, dia harus bayar semuanya tuh apa? Pit, kamu pasti masih capek. Kamu istirahat dulu di kamar ya. Istirahat dulu ya. Kenapa ya ibu? Gue yakin pasti ada yang ibu umpetin. Ayo Pit, istirahat dulu ya. Ya, istirahat. Tante. Saya duluan ya. Iya. Lu anterin balik ya? Anterin kemana? Orang mau balik. Ya itu maksud gue. Kan tukang ojek nganter-nganterin. Masih mending tukang ojek dibayar lo gratisan. Kalau gue perhatiin, lu ngejauhin gue terus. Hah? Jauhin lo apaan sih? Drama banget. Enggak, gue gak ngerasa ngejauhin lo. Udah lah, Rin. Gue tau lo ngejauhin gue terus tuh karena lo sukanya sama Elang. Lo mau apa barusan? Jadi maksud lo, gue mau ngerebut pacar orang? Bukan itu maksud gue, Rin, tapi... Apa? Males gue dengernya. Gak usah ngikutin gue. Rin! Rin, gue minta maaf, oke? Tapi... Kapan kamu mau menentukan tanggal pernikahan kamu dengan Tiara? Kenapa? Kalian saling mencintai itu? Saya memang berutang nyawa sama Om. Tapi bukan berarti saya mau... Bukan berarti kamu mau menikahi Tiara. Itu maksud kamu? Kamu tidak mencintai anak saya? Bukan, Om. Saya nggak bisa jadi bagian dari keluarga Om. Saya nggak bisa ambil bagian di keluarga mafia. Elang, banyak hal di dunia ini yang kamu belum tahu. Orang yang kamu anggap jahat itu belum tentu benar-benar jahat. Di dunia ini ada yang benar-benar hitam, ada juga yang putih. Saya ngerti, saya tahu Om, tapi Om tidak mau mencampuri urusan kamu dengan Tiara. Tapi ada satu hal yang Om bisa tawarkan sama kamu, yaitu kamu bisa punya usaha sendiri yang halal dan Om tidak ikut campur. saya bisa Om usaha sendiri dengan halal. Jadi kamu mau putus sama Tiara? Kamu mau membuat anak Om bersedih? Kamu mau anak Om menangis? Om mengancam saya. Om tidak mengancam kamu, Lang. Di luaran sana banyak sekali yang menganggap Om ini orang yang sangat berbahaya. Tapi buat kamu, Om adalah pelindung dan Om tidak mengancam kamu. Ayo. Maaf Om, saya nggak bisa. Terima kasih Om. Lang, sudah terlambat kalau kamu menolak menjadi bagian dari keluarga mafia.